يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Selanjutnya Ustadz, mungkin ini biasa didengar tapi mungkin yang bertanya ini orang awam. Bagaimana hukum bagi suami istri yang bersentuhan setelah wudhu? Apakah wudhunya batal? Baik, Masya Allah. Para ulama berselisih pendapat apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Pendapat pertama, batal wudhunya. Berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca di surah An-Nisa, ada ayat surat Al-Maidah ayat 6, di situ ada pembatal wudhu, di antaranya adalah aulamas tumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Itu terjemahannya. Kalau antum buka terjemahannya, seperti itu terjemahannya. Itu dipahami oleh awam, dipahami di awam bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua, menyentuh perempuan tidak batal wudhu. Apa dalilnya? Dalilnya pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha menukil Nabi SAW pernah sholat, kaki Aisyah menjulur ke tempat sujudnya. Saat Nabi sujud, Nabi cubit kakinya. Maka Aisyah menekuknya dan Nabi sujud. Setelah itu beliau ulurkan lagi. Dan Nabi sentuh baru beliau tahan lagi kakinya. Kata para ulama, kalau batal, maka Nabi akan batalkan sholatnya. Kan belum menyentuh. Itu dalil pertama. Dalil kedua juga, hadits Aisyah. Semuanya hadits Aisyah. Beliau radhiyallahu ta'ala anha berkata, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi ya thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi SAW mencium sebagian istrinya, dan beliau keluar sholat tidak berwudu lagi setelahnya. Ini bukan menyentuh tapi apa? Mencium. Dan Nabi tidak wudu lagi. Ini pendapat. Sekarang dari dua pendapat ini mana yang kuat? Mana yang kuat? Ayat jelas. Hadis juga jelas. Cuman perlu kita pahami bahwa apa yang dimaksud dengan menyentuh dalam ayat. Kita tentunya tidak bisa berdiri sendiri untuk memahaminya. Kalau kita baca terjemahan begitu artinya. Tapi ternyata Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat ini beliau katakan au jama'tum nisa. Atau kalian mendatangi perempuan, berjima, berhubungan badan. Itu maknanya menyentuh. Dan memang lafadznya kan seandainya menyentuh biasa, itu lafadznya lamisa atau lamasa. Ini lamasa, panjang. Lamasa itu saling. Beda itu saya bilang begini. Doroba Ubaid muhajiron. Itu artinya Ubaid memukul muhajir. Beda kalau saya bilang doroba, panjang. Doroba Ubaid muhajiron. Itu artinya muhajir dan Ubaid saling memukul. Jadi makna la masa itu tadi, saling. Ada kata salingnya. Kita pahami kan kalau saling. Iya, ini sentuhan khusus. Bukan sentuhan biasa. Dan tafsir Ibn Abbas ini yang paling cocok tentunya ini hujah. Karena Nabi menyentuh tidak batal. Berarti makna ayat tadi itu bukan menyentuh, tapi berhubungan badan. Itu insya Allah yang kuatnya tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan share.